Selamat menjelajah dunia tak terbatas dalam kreativitas. Dunia di mana setiap inovasi, setiap ide, adalah langkah menuju lebih dekat kepada tujuan hidup. Mari mengejar impian dan membangun hari esok yang lebih baik bersama karyawan bijak menuju kemakmuran. Seperti pelukis memadukan warna, demikian pula kita harus menggabungkan gagasan untuk menciptakan masa depan yang cemerlang bagi sebuah tujuan yang mulia. Dengan semangat penuh dan imajinasi yang tak terbatas, kita akan mengukir jalan menuju masa depan yang penuh kemakmuran. Melampaui kemakmuran material, sebuah dunia impian bertujuan mulia. Menjadi karyawan sebagai pilihan hidup ya sah-sah saja, karena memang di situ kita dapat mendapatkan rezeki dan penghidupan. Justru di sekolah kita diajar untuk rajin, sehingga kita memperoleh pekerjaan yang baik. Jikalau kita memperoleh pekerjaan yang baik, kita akan memperoleh karir yang baik. Dan jikalau kita memperoleh karir yang baik, maka kita akan menduduki posisi sebagai bos di perusahaan. Apakah demikian? Namun kita harus menyadari bahwa sehebat-hebatnya karir bukanlah sebuah tujuan dari hidup kita. Tujuan hidup kita haruslah melebihi daripada sekedar pencapaian dan sekedar uang, ataupun mengumpulkan harta yang orang kejar dengan susah payah. Pagi, siang, sore mengejar uang, pagi, siang, sore kerja, pagi, siang, sore begitu berat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak kita sukai. Tanpa kita sadari, kita sedang menukar waktu kita dengan sebuah komoditas yang dapat diperbaharui dan dapat dicetak. Dan komoditas itu bernama uang. Sedangkan komoditas yang kita tukar yaitu waktu tidak dapat diperbaharui. Seiring berjalannya waktu, kita baru menyadari bahwa ketika kita muda, kita mengejar hal-hal yang mungkin impian-impian yang mungkin kita hendak capai. Tetapi sesungguhnya kita menukar waktu kita dengan sesuatu yang tidak terlalu berharga. Karena uang itu adalah sesuatu sumber daya yang paling mudah diperbaharui. Ada orang yang bilang bahwa uang adalah akar dari kejahatan. Sebetulnya kata-kata tersebut tidaklah lengkap, karena yang menjadi kenyataan adalah cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu benar, karena sebetulnya uang haruslah bukan menjadi tuan kita, karena uang adalah tuan yang buruk, tetapi uang adalah hamba yang baik. Jikalau kita menggunakan uang kita dan waktu kita dengan bijaksana, kita dapat mengerjakan hal-hal yang begitu besar, yang bermanfaat. Singkatnya, uang adalah alat untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar, mengerjakan impian yang memang ditanam di dalam hidup kita untuk membawa kegunaan bagi sesama kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi kemuliaan Tuhan kita. Uang bisa menjadi alat yang kuat untuk mencapai beberapa aspek dari makna hidup, seperti memungkinkan akses ke pendidikan yang lebih baik, atau memberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi dunia. Namun, memfokuskan hidup hanya pada kejar-kejaran materi dan kesejahteraan finansial seringkali dapat mengaburkan makna sejati dari hidup. Kesuksesan finansial bukan jaminan untuk kebahagiaan atau pemenuhan diri. Penting bagi setiap individu untuk merenungkan apa yang benar-benar memberikan makna pada hidup mereka, dan seringkali itu melibatkan nilai-nilai, hubungan, dan pengalaman yang lebih dalam daripada sekadar uang semata. Makna hidup melibatkan dimensi yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, makna hidup dapat ditemukan dalam hubungan, kedekatan dengan keluarga, atau pengabdian kepada orang lain. Bagi yang lain, makna hidup mungkin terkait dengan pencapaian pribadi, pertumbuhan, atau pencarian gairah yang dimiliki dan dikaruniakan. Guys, jujur ya, kita diajar dari kecil untuk kerja keras dan jangan patah semangat. Walaupun itu betul, tetapi kita juga jangan menjadi bodoh dan mengejar hanya sekedar kerja keras saja untuk mencapai kesuksesan finansial atau kesuksesan karir. Hal yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita dapat membuat hidup kita lebih bermakna dan lebih berarti tanpa harus mengorbankan waktu kita yang terbatas di dalam dunia ini. Pertanyaan dalamnya adalah ketika kita nanti sudah tua,
Apakah kita akan melihat ke belakang dan menyesal dengan apa yang kita telah lakukan di dalam hidup kita? Atau justru kita mengejar sesuatu yang jauh lebih penting dan lebih berharga daripada hanya bekerja keras dan melatih diri kita untuk disiplin dan melakukan yang terbaik di dalam karir kita? Memang tidak salah untuk kita melakukan yang terbaik bagi karir kita. Tapi ketika kita sudah tua, tanyakan kepada diri kita, apakah perusahaan atau tempat bekerja kita akan memperdulikan kita? Lihatlah teman-teman atau rekan-rekan kerja kita yang sudah pensiun atau hampir pensiun, bagaimanakah dunia bisnis memperlakukan mereka. Adalah sangat beruntung apabila seorang karyawan dapat diayomi oleh sebuah perusahaan yang menjadi payung dalam kehidupan mereka. Namun hal ini menjadi sangat langka di dunia modern. Maka suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkan diri kita, membangun kemampuan, menggalang kekuatan untuk kita dapat mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar dengan memperbaiki satu segi dalam hidup kita, yaitu perbaiki kemampuan finansial kita, perbaiki pemahaman kita mengenai bagaimana uang bekerja dan bagaimana uang dapat menjadi alat bagi kita untuk memakmurkan pertama-tama diri dan keluarga kita, namun juga masyarakat sekeliling kita, bahkan bangsa dan negara kita. Jadi kunci yang saya tawarkan adalah sebuah solusi untuk menjadi lebih pintar secara finansial. Yuk kita belajar kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial pribadi mencakup sejumlah aspek penting yang membantu seseorang meraih stabilitas keuangan dan mengelola keuangan mereka dengan bijaksana. Aspek pertama adalah efektivitas secara keuangan. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk merencanakan pengeluaran mereka dengan cermat, memprioritaskan kebutuhan dan tujuan keuangan, serta menghindari pemborosan yang tidak perlu. Dengan menjadi efektif secara keuangan, individu dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan bijak untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Aspek kedua adalah efisiensi keuangan. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola pengeluaran mereka dengan cara yang paling hemat dan efisien. Ini mungkin melibatkan mencari peluang untuk menghemat uang, seperti memanfaatkan diskon atau mengevaluasi kebutuhan yang sebenarnya sebelum membeli. Dengan menjadi efisien secara keuangan, seseorang dapat memaksimalkan nilai dari setiap rupiah yang mereka keluarkan. Ini bukan berarti kita harus hidup seperti maaf seekor kecoak, tetapi bagaimana kita bahkan dapat memperbaiki kualitas hidup kita namun dengan cara yang lebih murah dan terjangkau. Aspek ketiga adalah manajemen risiko. Ini mencakup pemahaman akan potensi risiko keuangan, seperti kerugian investasi atau situasi darurat tak terduga, dan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola risiko tersebut. Ini termasuk memiliki cadangan dana darurat yang cukup, asuransi yang sesuai, dan investasi yang terdiversifikasi. Dengan manajemen risiko yang baik, seseorang dapat melindungi keuangan mereka dari potensi kerugian yang signifikan dan memastikan keberlanjutan kestabilan finansial mereka. Sayangnya sejak kecil, kita jarang diajar untuk mengatur kehidupan kita. Kita acap kali menjalankan kehidupan kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh media, apa yang diajarkan oleh sekolah kita, apa yang diajarkan oleh masyarakat bersekolah tinggi, sehingga kita memperoleh universitas yang baik, sehingga kita memperoleh pekerjaan yang baik, sehingga kita memperoleh uang yang banyak, rumah yang besar, dan mobil yang bagus. Tidak terasa, waktu berjalan dan umur menjadi tua. Waktu kita tua, kita menyadari bahwa apa yang kita kejar di belakang adalah sebuah kesia-siaan. Jadi pesan saya adalah janganlah bekerja bagi perusahaan, tapi bekerjalah bagi sebuah idealisme, bagi sebuah tujuan hidup yang jauh melebihi daripada sebuah pekerjaan. Cintai karirmu, tetapi jangan mencintai perusahaanmu. Tujuannya yang lebih lebar adalah bagaimana kita menciptakan efek bola salju, yaitu sebuah efek di mana kita dapat bekerja, tetapi kita juga dapat mengumpulkan cukup, sehingga itu dapat menopang kehidupan kita. Pada waktu itu kita dapat mengejar sebuah impian tanpa memikirkan masalah logistik atau masalah dapur kita, karena kita telah ditopang oleh jumlah yang cukup, sehingga kita boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi sebuah idealisme untuk memajukan keluarga kita, memajukan masyarakat kita, memajukan bangsa, dan juga memuliakan Tuhan kita.